Kalau doa ingin cepat dikabulkan, salah satu tempat yang mustajab itu di mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan dia punya dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Oke? Doa cepat. Makanya kenapa imam tempatnya di mihrab? Karena imam pemimpin doa dalam sholat. Tapi bukan berarti mihrab di masjid saja, tidak. Di rumah bikin mihrab. Kalau tidak ada ruangan, hamparkan sajadah. Dan di atas hamparan sajadah itu khusus untuk ibadah saja. Baca Quran, doa, zikir di situ. Kalau di luar ibadah, keluar dari situ. Ada 3 bagian di doa ini yang penting kita garis bawahi. Pertama, la ilaha illa anta. Ya. Awas. 2, subhanak. 3, inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau kita zikirkan misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat la ilaha illa anta, yakni la ilaha illallah, ini dasar semua kehidupan kita. Dahsyatnya kalimat ini. Ya, dari kalimat inilah kita tercipta. Dari kalimat inilah kita diminta untuk beribadah. Makanya beliau tadi menyitir Quran surah ke-51 Ad-Dhariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kalian kecuali untuk menyembah aku. Dan penyembahan pertama itu ditafsirkan kalimat la ilaha illallah. Quran surah Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk la ilaha illallah. Hadirnya kita di sini, hidup di dunia la ilaha. Cepat balik ke Allah. Gak ada orang yang tidak diampuni oleh Allah. Seberat apapun maksiat, selumur apapun noda, gak ada orang yang gak diampuni. Cepat kembali ke Allah. Balik ke orang tua bisa ditolak, gak diaku anak. Balik ke tetangga kemudian gak diterima. Balik ke Allah. Gak ada orang gak pernah salah. Teman-teman yang di LP, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya, gak ada orang gak pernah salah. Kembali ke Allah. Satu tempat Anda nggak terima, dekati Allah. Dan dengan izin Allah, sedunia membuat Anda diterima. Akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu gak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru. Di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiar